Di Istana Merdeka, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali memimpin rapat terbatas bersama jajaran Kabinet Merah Putih. Seusai pertemuan tersebut, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyampaikan perkembangan terbaru sektor pangan dan peternakan. Dalam keterangannya, Amran mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo mendorong percepatan besar-besaran demi mewujudkan ketahanan pangan nasional yang lebih kuat dan mandiri. Amran menjelaskan bahwa Indonesia tengah berada di ambang pencapaian bersejarah, swasembada pangan khususnya beras, yang ditargetkan tercapai pada akhir Desember mendatang. Ia menegaskan bahwa capaian ini merupakan akselerasi luar biasa yang terjadi berkat arahan langsung Presiden Prabowo. Target yang semula dirancang untuk 4 tahun berhasil diringkas menjadi hanya 1 tahun melalui kebijakan strategis, penyederhanaan regulasi, dan dukungan penuh pembiayaan oleh pemerintah. Dalam rapat tersebut, Menteri Pertanian juga melaporkan rencana besar pemerintah untuk memperkuat ekosistem peternakan rakyat dari hulu. Presiden Prabowo menekankan pentingnya stabilitas harga, baik untuk pakan maupun produk peternakan seperti telur dan daging. Amran menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan skema harga pokok serta penetapan HET pakan, agar peternak kecil tidak lagi terbebani oleh fluktuasi harga yang tidak menentu. Untuk mendukung strategi tersebut, pemerintah menyiapkan pembangunan pabrik pakan di berbagai daerah. Tahap pertama mencakup 12 titik, disusul 18 titik tambahan pada tahap berikutnya, dengan total anggaran mencapai 20 triliun rupiah. Amran menegaskan bahwa seluruh fasilitas ini dirancang khusus untuk memperkuat peternak kecil, selaras dengan visi Presiden Prabowo menjadikan sektor pangan dan peternakan nasional lebih tangguh dan berkeadilan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Kami baru saja ratas dengan Bapak Presiden Republik Indonesia. Kami laporkan tentang perkembangan pangan, khusus untuk beras, pangan kita khusus beras. Insya Allah, tanggal 31 Desember jam 12.00, kalau tidak ada aral melintang, 30 hari lebih, 40 hari ke depan, Indonesia swasembada pangan. Itu yang pertama. Dan ini adalah dari target 4 tahun, tapi kita capai insya Allah 1 tahun. Ini adalah gagasan besar Bapak Presiden. Pertama kami ditarget 4 tahun, kemudian setelah 21 hari berubah menjadi 3 tahun, dan setelah 45 hari berubah menjadi 1 tahun. Berkat dukungan penuh dari segi regulasi, kemudian pembiayaan, alhamdulillah kita bisa capai dalam waktu singkat. Kemudian yang kedua, rencana kita akan membangun di hulu adalah peternakan rakyat. Jadi ada yang bertanya, kami ingin membangun pabrik pakan, kami ingin memproduksi DOC untuk rakyat, agar harga pakan, harga vaksin nanti stabil, obat-obatan stabil untuk peternak seluruh Indonesia. Ada 3.700.000 peternak kita harus jaga mereka. Kemudian kabar baik, kita siapkan HPP harus dijaga dengan baik. Harga penjualan, harga pokok penjualan, peternakan, juga telur, kemudian ada nanti HET untuk pakan. Sehingga harga tidak jauh berfluktuasi. Nah, ini kita akan bangun. Pertama adalah 12 daerah, 12 titik pabrik pakan, kemudian tahap kedua adalah 18 titik. Anggarannya 20 triliun rupiah. Sekali lagi, ini dibangun untuk peternak-peternak kecil. Jadi ini dibangun untuk peternak-peternak kecil, untuk mendukung, mensupport peternak-peternak kecil. Saya kira itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang itu benar.
kita persiapan tadi aku rapat bersama Bulog akan membangun RMU besar, kemudian gudang di seluruh Indonesia, anggarannya 5 triliun. Bapak Presiden sudah perintahkan agar persiapan menyerap gabah, beras bulan Februari. Ini tinggal 2 bulan. Kita kalau menyerap 3 juta, karena hitungan kami estimasi stok di akhir tahun itu mungkin kurang lebih 3 juta ton. Dan ini insya Allah tertinggi sepanjang sejarah stok di akhir tahun. Nah kemudian Februari mulai menyerap kembali, itu butuh gudang. Karena kita sudah sewa gudang kapasitas 1,2 juta ton seluruh Indonesia, sehingga kita butuh tambahan gudang karena gudang kita penuh. Jadi kita siapkan dengan anggaran 5 triliun. Itu anggaran 5 triliun itu dari APBN ya Pak? Dari APBN. Kalau misalnya perputaran impor sapi, Pak, kan salah satu permasalahannya itu masalah tanah ya Pak ya? Kalau misalnya ini, kira-kira kalau misalnya dari kementerian sendiri, dari pemerintah, mitigasinya kan seperti apa? Apa tuh? Kalau misalnya yang perputaran impor sapi, Pak, kan salah satu tantangannya itu kan permasalahan tanah. Kita ada strategi baru, kita sudah bahas bersama, besok jam 6 kami rapat pagi, kami tindak lanjuti bersama tim. Nanti kami sampaikan berita lengkapnya. Tetapi besok tadi kita sudah ratas untuk pengembangan sapi, kemudian sapi untuk pedaging, kemudian untuk susu, dan seterusnya. Juga kedelai. Kita akan pembahasan lanjutan besok jam 6 pagi bersama seluruh tim yang terlibat tadi. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal impor sapi Pak yang dari Amerika Serikat Pak, yang diproyeksi tembus 4,5 miliar USD itu gara-gara jagung dari bakal bebas masuk pakai intervensi lokal ini Pak. Kalau mitigasi dari Kementan sendiri seperti apa? Gimana? Yang impor sapi itu dari Amerika Serikat. Dekat-dekat sini. Nggak apa-apa, dekat di samping saya. Untuk impor agrikultur Pak yang dari Amerika Serikat itu kan potensinya 4,5 miliar USD ya. Oke. Kalau misalnya dari yang gara-gara jagung itu Satu kata, tergantung kebutuhan Indonesia. Kalau kita butuh, kita impor sesuai kebutuhan kita. Tapi sekarang ini produksi jagung, produksi beras, alhamdulillah baik. Kita stop impor untuk beras. Dan mudah-mudahan jagung menyusul tahun ini, kita kurangi tahun depan. Mudah-mudahan tidak ada impor lagi untuk jagung. Tapi beras kita akan pertahankan, bila perlu tingkatkan, dan mudah-mudahan ke depan bisa ekspor. Makasih. Oke, Pak.